Yo, masku semua, salam obotan. Jadi setelah lihat dari komen-komen video kemarin, ternyata banyak dari teman-teman juga yang lebih suka konten review. Gak heran lagi, karena selama ini Mas Japan rasa konten review itu udah lama banget gak dibikin ya. Konten review bakal agak sering, tapi konten custom juga pasti bakal mengikuti. Karena kalau nggak custom, rasanya nggak gimana ya. Oke, jadi kali ini Mas Japan bakal ngerakitnya ini double Oquanta full saber. Kalau kemarin kita unboxing, kali ini kita bakal rakit. Dan tools yang dipakai sebenarnya nggak terlalu yang harus pro banget. Pertama Mas Japan pada nipper murah dulu 100. Ini buat ngepotong gap-gap yang gede. Jadi kalau misalnya mau potong partnya jadi gini. Ini untuk potong part awal ya. Nah, untuk dipotong part seperti ini. Dan nanti setelahnya baru dipotong pakai nipper yang beneran. Karena nipper yang beneran itu tajamnya lebih oke. Bikin plastiknya jadi nggak pitak. Yang kedua, Mas Yoplan pakai penknife buat diseset-sesetin nanti di partnya. Ini opsi, karena kalian bisa pakai nipper, bisa langsung amplas, atau bisa pakai nipper, pakai penknife, kemudian amplas. Kalau amplas Mas Japan pakai yang 3M udah paling enak sih kalau buat clear part. Dan kemudian diselesaikan dengan nail buffer. Ini udah paling enak, bikin part yang kinclong jadi makin kinclong. Kemudian ada sikat gigi, ini fungsinya buat gigi. Kemudian ada kuas. Banyak teman-teman nanya, kuas ini dapat di mana? Bisa didapetin di Tokopedia. Banyak sih, di toko kamera juga banyak. Sebut aja kuas kamera buat bersihin lensa. Ini oke banget buat Gundam, karena dia bulunya juga halus. Kalau yang ini kan kasar nih, kalau yang ini halus. Lebih hacep kalau buat bersihin debu-debu yang ada di Gunpla. Debu-debu halus ya, kalau debu-debu yang udah lengket banget buat pakai sikat gigi. Terakhir pakai tisu kalau misalnya ada apa-apa di part Gunplanya. Terlebih kalau misalnya kalian lining, kalian bersihin pakai tisu itu bisa. Bagusnya pakai tisu yang tisu wajah, karena kalau misalnya pakai tisu yang biasa, bakal ada serat-serat dari tisu itu yang nempel di part Gunplanya atau yang terbang. Jadinya kayak debu yang makin lengket kayak gitu. Oke, lanjut aja, kita bakal langsung rakit double Oquanta full sabernya. Kalau di manual dia mulai dari kaki, jadi ikutin aja ya. Masku, kalau RG dia biasanya jadinya Inuframe dulu, sama kayak MG. Ini salah satu hal yang keren kalau misalnya kalian beli RG, dapat frame kayak gini. Emang keren banget sih. Dan untuk temuan warna Inuframe-nya juga enak ya. Ada warna abu-abu biasa, kemudian ada warna yang sedikit mirip burnt iron, kayak warna timah. Ketemunya juga warna hijau. Warnanya agak beda ya. Dan ya, Gundamnya udah jadi, dan ini adalah Double Oquanta Gundam Base Launch Arm Limited Color. Lihat tuh Inuframe-nya. Inuframe-nya berasa lebih gagah ya, karena dia dilapisi dengan armor yang transparan. Pantulan stikernya juga asik banget kalau di RG, emang cakep sih, cakep. Review singkat kit RG ini memang sedikit agak ringkih ya, karena di dalamnya itu cuma terdapat Inuframe yang nggak terlalu kokoh banget sama yang kayak Inuframe MG pada umumnya. Kemudian juga part Inuframe dari RG itu biasanya udah kerakit langsung jadi kalian tinggal assembling aja buat part-part yang armornya, alias tinggal pasang aja nanti. Dan itu juga yang menjadi penyebab kenapa RG itu gampang letoy. Nah, kalau misalnya dibandingin sama HG, ya pasti RG lebih detail. Dia banyak banget shape yang kerasa lebih tajam, lebih proporsional, kerasa lebih detail, dan kerasa nggak ada banget yang namanya sprue ataupun garis-garis plastik yang tertinggal di plastik Gundamnya. Salah satu perbedaan yang paling gede dari
versi ini adalah full saber, karena kalau misalnya RG Double O Kanta yang biasa dia nggak include full saber. Full saber itu ada bagian sword di sebelah kanan Gundamnya. Kalau yang reguler yang biasa nggak ada full sabernya. Kita bakal lihat bodinya dulu sih. Kalau di bagian backpacknya ini tenang, bisa dilepas. Dan ini buat bagian body only dari Double O Quanta. Untuk bagian emang keren banget sih RG Double O Quanta ini. Bagian favorit Mas Japan ada di bagian kaki sini. Ini keren sih. Dan di bagian tangannya ini, inner frame-nya terasa lebih gagah karena ditutupi dengan transparan part kayak gini. Emang ya kalau misalnya model kit yang limited kayak gini nih, kerasa mewahnya itu kerasa juga sih. Nah, untuk senjatanya tadi Mas Japan udah bilang ada GN Sword Rifle, dan GN Sword ini senjata yang dipakai untuk jarak jauh dan maupun jarak dekat, tapi lebih sering dipakai buat jarak dekat sih. Kalau misalnya mau jarak jauh, biasanya cepatnya cuma diputar kayak gini. Ini dilebarin, kemudian ininya diturunin. Jadi bagian Gundam buat GN Rifle. Simpel sih memang. Senjata GG dari Double O Quanta ada GN Shield. Jadi Mas Japan bakal kasih tahu ada yang namanya GN Shield dan GN Beat. GN Beat ini lebih kayak funnel. GN Beat ini yang gini nih, yang gini. GN Beat ini bisa jadi senjata pegangan buat Kanta sendiri, ada 4 ya. Nah, kalau yang ini adalah GN Shield. Gimmicknya simple buat yang di bagian ini, dia cuma bisa naik ini, kemudian ada part yang di dalam ini yang bisa ke depan. Pokoknya part-part yang gini ini gigi banget kalau di filmnya. Selanjutnya ada GN Sword 4. Ini terdiri dari 5 bagian, tapi bagian utamanya itu adalah satu kesatuan ini. Ini bisa langsung jadi sword yang bisa langsung dipakai di Double O Quanta-nya. Ada bagian juga yang bisa ditarik buat sebagai pegangannya nanti. Jadi gini. Di sini juga ada bolongannya. Di sini ada female part-nya buat masukin part yang ada di tangannya. Nah, dari kesatuan ini bisa menjadi 5 part yang berbeda. Bisa dilepas kayak gini. Ini 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, ini juga bisa jadi berbagai macam senjata yang keren banget. Kalau yang tadi namanya mode full saber, kali ini ada mode yang lain namanya GN Launcher mode. Kalau yang tadi namanya mode full saber, ini bisa diubah menjadi mode GN Launcher juga. GN Launchernya dia butuh 2 part ini digabungin. Lalu ada part ini juga yang dimasukin ke sini, dan udah bentuknya jadi beda, kesannya juga udah beda, tapi dia bisa ditarik juga jadi gini, jadi kayak panah ya, pedang tapi panah. Nah, nanti pegangan tangannya di Double O Quanta bakal dipasang di bagian sini, tangan kanan dan tangan kiri, jadinya lebih kayak Virtu yang lagi pegang basoka gedenya. Ini adalah mode GN Launcher. Selanjutnya ada GN Qatar Mode. Kalau GN Qatar Mode ini dia cuma butuh bagian yang ini, kemudian ada part pegangan juga di sini. Nanti tinggal masukin aja ke dalam sini. Nanti Double O Kantanya bakal pegang yang ada di bagian sini. Selanjutnya ada GN Sword 4 yang Rifle Mode. Partnya tetap masih pakai yang ini dan pakai part yang ini. Sebenarnya ini sama kayak GN Launcher tadi ya, tapi yang ini dilepasin bagian ini. Karena ia bakal menembak di bagian sini. Cuma 2 part ini aja. Simple tapi keren juga. Nah, ternyata GN Sword Rifle Mode ini ada 2. Yang pertama yang kayak gini, yang kedua dia cuma dibalik aja sih. Cuma dibalik kayak gini. Tapi pegangannya tetap di sini. Jadinya bakal kayak gini nembaknya. Simple ya, cuma gitu doang. Lalu ada gunblade, dia cuma pegang kayak gini. Dan GN gunblade-nya ada yang langsung dipegang seperti ini juga. Kerennya juga GN gunblade-nya ada versi ketiga, yaitu gabungin 2 part ini menjadi satu, jadinya begini. Keren ya, kayak assassin kayak gitu. Ya, jadi gimana telah lihat dari review sederhananya, ada penjelasan juga mengenai sejarah dari Double O Quanta, kemudian ada review menurut Mas Japton mengenai kit ini juga, ada kesimpulan umum juga buat RG kit, dan yang pasti kalau misalnya kalian beli kit ini, feelnya berasa beda. Kalau misalnya ada saran atau apapun, langsung komen aja di bawah, kita ngobrol-ngobrol lagi di video lainnya. Anggap aja video ini sebagai video review dan ngobrol bareng teman-teman, biar ada informasi juga yang bisa didapatkan. Ya, semua wawasan, sampai jumpa, see you next time. Yo. Thank you udah nonton.